Halo bro, seorang sufi terkemuka yakni Jalaluddin Rumi pernah mengatakan, ajari hatimu untuk menerima kekecewaan, bahkan dari orang yang kamu cintai. Bagaimana menurutmu? Oke, mari kita bahas. Cinta itu memang indah, kadang bikin senyum gak jelas, bikin hidup kerasa lebih ringan, dan bikin kita merasa punya tempat pulang. Tapi satu hal yang jarang kita sadari adalah cinta itu gak pernah menjanjikan kita bebas dari luka. Justru, orang yang paling kita sayang sering jadi sumber sakit hati paling dalam. Bukan karena mereka jahat atau sengaja bikin kita kecewa, tapi karena dari merekalah kita pasang harapan paling tinggi. Dan disitulah masalahnya. Semakin tinggi ekspektasi, semakin besar kemungkinan jatuhnya. Belajar menerima kekecewaan itu artinya kita mulai sadar bahwa manusia, bahkan yang paling kita cintai, tetap manusia, tetap punya kekurangan, tetap bisa salah, tetap bisa nggak sesuai dengan apa yang ada di kepala kita. Kita nggak bisa menuntut orang lain buat selalu ngerti apa yang kita mau, selalu paham isi hati kita, atau selalu bertindak seperti yang kita bayangkan. Karena pada akhirnya, cinta sejati itu bukan tentang ngatur orang, tapi tentang ngerti dan memaafkan. Tapi jujur aja, proses menerima kekecewaan itu nggak pernah mudah. Saat hati disakiti, dikhianati, atau diabaikan, reaksi pertama kita pasti marah, sedih, dan merasa nggak terima. Kita ngerasa dikhianati, ngerasa nggak dihargai, atau bahkan ngerasa bodoh karena sudah percaya terlalu besar. Namun, seiring waktu, kita mulai belajar bahwa nggak semua luka perlu dibalas. Ada luka-luka yang cukup kita terima sebagai bagian dari perjalanan mencintai seseorang. Ada rasa sakit yang memang hadir untuk ngajarin kita sesuatu, bukan buat bikin kita menyerah pada cinta. Karena orang yang bisa menerima kekecewaan bukan orang yang lemah. Dia justru yang paling kuat. Dia kuat karena mampu menahan diri buat gak berubah jadi pendendam. Dia kuat karena tahu bahwa setiap hubungan pasti punya fase jatuh dan bangun. Dan dia kuat karena sadar bahwa mencintai seseorang berarti siap menanggung risiko terluka olehnya, bukan karena pasrah, tapi karena ngerti bahwa nggak ada hubungan yang sempurna. Pada akhirnya, kemampuan untuk menerima kekecewaan adalah bentuk kedewasaan emosional kita. Ketika kita bisa bilang, oke, ini sakit, tapi aku tetap bisa bersikap baik, disitulah hati kita naik level. Kita belajar bahwa cinta itu bukan soal memiliki seseorang secara penuh, tapi memberi ruang buat mereka tetap jadi manusia, yang bisa salah, bisa belajar, dan bisa berubah. Hati yang dewasa tahu bahwa cinta yang sejati bukan tentang kesempurnaan. Cinta bukan tentang selalu manis setiap hari. Cinta itu tentang tetap memilih jadi baik, tetap memilih untuk nggak mengeraskan hati, meski pernah dikecewakan. Dan anehnya, ketika kita menerima kekecewaan tanpa kehilangan kelembutan, kita justru menemukan bentuk cinta yang lebih dalam. Cinta yang nggak buta, cinta yang nggak memaksa, dan cinta yang tetap hidup meski pernah dilukai. Karena pada akhirnya, hati yang mampu menerima kekecewaan tanpa berubah dingin adalah hati yang benar-benar hidup. Hati yang masih bisa mencintai walau pernah patah, dan masih bisa lembut walaupun pernah diremukan. Dan itu adalah hati yang paling kuat. Oke bro, sekian dulu penjelasannya, semoga bermanfaat dan sehat selalu buat kita. See you! Audio Jungle.